Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Baik adik-adik, sebelum kami di sini mungkin adik-adik ada mengikuti kegiatan apa? Belajar jelas Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa-doa yang kita jadi apa? Baik, silakan. Baik Pak dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik yang sudah mengikuti kita dalam doa. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal, di mana Bapak sini bertugas sebagai fasilitator, yang dimana Bapak akan memfasilitasi adik-adik dalam proses bimbingan klasikal ini. Jadi Bapak berharap juga adik-adik datang dengan secara sukarela, dan dalam kegiatan ini Bapak berharap adik-adik bisa terbuka, memberikan pendapat, ide dan gagasan begitu. Kalau selanjutnya mungkin ada hal-hal yang bersifat rahasia, Bapak berharap hanya berlaku di kegiatan kita, tidak boleh dibawa keluar. Ya, Pak. Apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Pak. Jadi kita memiliki waktu kali 40 menit 5 menit 40 menit ke depan. Kita bersedia? Bersedia, Pak. Jika sudah bersedia, sebelum kita mulai kegiatan kita supaya lebih konsentrasi, kita akan speaking dulu. Ya, Pak. Kita berdiri saja. Jadi speakingnya itu kita ganti job. Nanti yang jadi juri ini isi karena dekat subjek jadi saya harus ini tim hitam. Terus isi dengan suatu tim hijau. Dan kalau bilang kita berarti kan pukul ya kan hitam toh. Jadi kalau hitam berarti kan pukul. Jadi kalian itu menghindar. Pukul tangan nih. Iya, kan begini. Begini, kalau contoh saya bilang hitam, berarti saya pukul dia menghindar. Kalau hijau dia pukul saya menghindar. Kalau kenapa berarti oke, kita tes sekali. Begini ya, siapa? Tidak jangan kenapa. Kita. Konsentrasi berbicara. Hitam saja. Hitam kita dua. Saya yang hitam berarti kita mulai mereka yang menghindar. Mulai sekali. Hijau. Hitam. Oke, seru. Hitam. Sudah masuk. Oke. Baik, seru ya? Nah itulah game supaya menjaga konsentrasi kita dan keseimbangan kita. Ya, Pak. Baik, kita langsung masuk pada materi. Dan materi yang bawah ini tentang disiplin waktu. Jadi Pak tanya nih, adik-adik tahu apa itu disiplin? Ya. Disiplin itu kayak kita membuat sesuatu kayak tepat waktu. Iya. Ada lagi? Disiplin itu ya sama kayak teman, pokoknya membuat segala sesuatu itu tidak tunda-tunda begitu. Iya. Ada lagi? Sama. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik itu semua benar. Jadi disiplin itu tidak tunda-tunda, taat. Misalnya kita dapat sekolah itu tepat waktu, atau mungkin ada aturan nih, kita harus taat pada aturan tersebut. Atau misalnya dalam adik-adik dengan keluarga, misalnya mau bilang tidur jam 10 gitu, adik-adik harus patuh dan supaya tidurnya tepat waktu, itulah namanya disiplin. Terus selanjutnya itu juga kita harus tahu bahwa apa itu disiplin waktu. Mungkin adik-adik tahu disiplin waktu. Disiplin. Tadi kan kita belajar secara umum disiplin nih. Ya Pak. Disiplin waktu lagi. Ya Pak. Oke. Disiplin
sekolah tidak terlambat Pak. Ya, ada lagi. Ke sekolah tidak terlambat. Harus bangun pagi Pak. Harus bangun pagi. Menghargai waktu yang ada. Woi, menghargai waktu yang ada. Di sekolah tidak terlambat, betul. Apa yang disampaikan oleh tadi semua itu benar. Jadi disiplin waktu itu cara kita untuk menyempatkan waktu, menghargai waktu, dan beristirahat secara cukup. Misalnya kita dibilang bangun pagi, kami istirahatnya cukup, terus ke sekolah itu misalnya tidak terlambat begitu, terus menghargai waktu. Nah, jadi disiplin waktu itu sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya kita memutuskan ke kampus, misalnya ke kampus, ke sekolah jam sekian. Berarti kita harus bisa jam 7, kita harus disiplin jam 7 terus sampai ke depan. Jangan sampai kita hari ini jam 7 karena mau mencapai goals tersebut ke sekolah jam 7 terus besoknya tidak jam 7 juga. Berarti itu tidak disiplin waktu. Nah, terus selanjutnya adik-adik tahu tidak mengapa disiplin waktu itu penting sekali bagi kita? Kalau saya Pak, mengapa disiplin waktu itu penting karena tadi kalau kita membawa waktu suatu saat kita akan menyesal dengan waktu tersebut. Misalnya hari ini saya membuat sesuatu, tetapi saya bermalas-malasan dan saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, akan di kemudian hari saya akan mengingatnya dan saya menyesal kenapa hari itu dan waktu itu saya tidak melakukan hal tersebut. Ternyata itu penting bagi saya. Ada lagi? Kalau sudah bisa Pak, disiplin waktu itu sangat penting karena Pak misalnya kita mau ke kampus, ke sekolah Pak, Sekolah. terus bagaimana Pak? Ini hari ke kampus kita tidak ke sekolah kita tidak tepat waktu, maka dari situ kita akan membuang waktu begitu, tidak menganggap itu penting. Menghargai waktu harus ada jual bilang. Ada lagi? Oke, betul. Apa yang disampaikan oleh Adik Bedul itu sangat betul. Jadi disiplin waktu itu sangat penting bagi kita sebagai seorang manusia atau individu begitu. Nah, kenapa penting? Kalau dilihat dari apanya? Penting karena kalau kita tidak menghargai waktu atau tidak disiplin waktu, berarti bisa merugikan kita dan merugikan orang lain. Kenapa bisa merugikan kita? Seperti tadi yang saya bilang, kita akan menyesal. Iya, menyesal. Waktu kita terbuang begitu saja. Kalau merugikan orang lain, bisa kita tidak disiplin waktu, bisa merugikan orang lain. Karena bukan hanya merugikan kita, tapi orang lain juga. Dia juga punya kesibukan Pak, bukan hanya mau urus kita saja Pak begitu. Misalnya Misalnya begini, Pak kasih contoh nih, misalnya benar-benar Pak kasih contoh, misalnya saya dengan ada jiwa perjanjian, misalnya ketemu di Tamos lah contohnya, misalnya jam 7 atau jam 6 begitu, tapi saya datangnya jam 8, itu merugikan dia, ternyata dia sedang menunggu begitu. Jadi disiplin waktu itu sangat penting bagi kita dan supaya kita bisa menghargai waktu dan menghargai orang lain dalam diri kita. Baik, diri dari Pak, tapi Pak juga ada video di sini supaya kita sebentar bisa diskusi lagi. Terkait dengan itu ya, Pak.
Baik adik-adik, karena kalian sudah nonton video tersebut, Pak akan minta pendapat masing-masing dari adik-adik dari video yang tadi adik-adik nonton. Mulai dari adik Agus. Kalau saya Pak yang Mungkin manfaatnya atau apa yang didapatkan dari video tersebut. yang saya lihat Pak tadi yang paling utama itu Pak dia tidak disiplin waktu Pak. Biasanya sudah Pak jelaskan. Jadi, Pak. Dari saya, manfaat dari disiplin waktu itu seperti tadi kita tidak datang telat, terus kita tidak dihukum di sekolah, kita bisa mengikuti pelajaran tepat waktu, karena kita disiplin waktu tadi kita bisa datang di sekolah tepat waktu. Kalau misalnya dia tidak disiplin waktu, seperti tadi dalam video dia tidak disiplin waktu sehingga dia datang terlambat, dia juga sudah lihat jamnya sudah telat, tapi dia masih bermain-main di luar, tidak langsung ke kelas tapi masih leha-leha gitu. Dan akhirnya dia datang di terlambat dan dihukum. Baiklah kalau anak saya, dia dari diri tidak disiplin waktu. Jadi kayak jalan saja pelan-pelan, mau buru-buru kadang Dulu, ya. sampai dapat hukum dari. Baik adik-adik, terima kasih atas pendapat adik-adik terkait dengan video. Jadi kita perlu harus memiliki namanya budayakan disiplin supaya kita bisa menghargai waktu yang ada dan bisa mampu beraktivitas dengan semaksimal karena kita disiplin waktu. Kemudian materi dari Pak, jadi Pak di sini minta adik untuk mengisi LKPD lembaga peserta didik untuk mengetahui pemahaman adik-adik tentang materi yang telah Pak paparkan yaitu tentang disiplin waktu. Baik Pak. Tulis nama, terus dicekkan ya. Iya Pak. Harusnya isi. Sudah Pak. Oke, sudah saya. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mengisi. Selanjutnya Bapak meminta minta salah satu adik-adik untuk mengambil kesimpulan berkaitan dengan materi yang tadi kita telah bersama. Saya Pak. Silakan adik. Baik, terkait dengan materi tentang disiplin waktu, kesimpulan yang saya dapat ambil itu kita harus menghargai waktu. Ya. Karena kalau kita menghargai waktu, kita tidak akan merugikan diri kita dan juga orang lain. Apapun yang kita lakukan akan berhasil dan juga kita dengan kita menghargai waktu, kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita harus disiplin dan disiplin waktu. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada Pak. Baik, ada satu lagi nih yang perlu kita isi. Jadi bagi penjelasan supaya Dan saja Pak. ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik, jadi selanjutnya Bapak minta berkesan dari adik-adik setelah mengikuti kegiatan ini. Baik Pak, untuk kegiatan kita hari ini Pak, saya sangat senang Pak karena disiplin waktu ini
materi yang sudah Pak kasih itu disiplin waktu ini sangat penting bagi kita Pak. Di mana kita disiplin waktu, maka apa yang kita buat itu berjalan lancar Pak, dan itu juga tidak menjadi penyebab bagi orang lain, sehingga tidak merugikan orang lain begitu Pak. Oke, ada lagi? Saya Oke, silakan adik-adik. terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah memberikan materi yang sangat berguna bagi saya. Khususnya saya ini orang yang tidak suka menerima waktu. Jadi dengan materi yang Bapak berikan, saya belajar bahwa waktu itu sangat penting. Jadi saya harus disiplin waktu. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau dari saya, sebelum mendengarkan materi dari Pak tentang disiplin waktu, saya itu selalu menunda pekerjaan. Pekerjaan. Saya pekerjaan di rumah maupun di sekolah. Jadi pesan dari saya untuk teman-teman semua harus disiplin waktu atau jangan meniru sikap saya. Yang selalu Ya teman. Oke, terima kasih adik bertiga yang sudah sangat aktif sekali dalam mengikuti kegiatan edukasi Torah ini. Karena waktu kita tinggal 2 menit, jadi kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Kita membaiknya dengan doa. Saya minta adik ini saja yang kita dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Misi. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Silakan nanti melanjutkan aktivitas selanjutnya. Pak permisi, keluar dulu ya. Ya Pak, semua siapa? Pagi adik.